tidak asing di telinga kita, seorang bapak proklamator sekaligus presiden pertama di Indonesia. Di sini, saya akan membagikan biografi singkat Insinyur Soekarno. Kusno Sosrodihardjo, atau yang kita kenal dengan Insinyur Soekarno. Lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1901, ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya bernama Ida Ayu Nyomandrai. Semasa kecilnya, Soekarno tinggal di Tulung Agung, Jawa Timur bersama dengan kakeknya, Raden Hardjokromo. Soekarno pertama sekolah di Tulung Agung, namun akhirnya pindah ke Mojokerto untuk ikut bersama kedua orang tuanya. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan beliau ke Erste Inland School. Lalu, pada tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europe Slagere School atau ELS untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School atau HBS. Pada tahun 1915, beliau pindah ke Surabaya untuk melanjutkan pendidikan di Hogere Burger School atau HBS. Beliau tinggal di rumah Hos Cokro Aminoto yang pada saat itu merupakan ketua Partai Sarekat Islam. Pada saat itulah beliau mulai aktif dalam organisasi Trikoro Darmo. Pada tahun 1920, setelah tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Teknis Hugge School T Bandung atau yang sekarang kita kenal dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pada saat itu, beliau mengambil jurusan Teknik Sipil. Pada 1926, beliau mendirikan Algemene Studi Club yang merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Pada Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjarakan di penjara Bancai. Lalu pada 1930, beliau dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Di penjara Sukamiskin inilah beliau membuat pledoi fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Sempat bebas pada 31 Desember 1931 dan bergabung dengan Partai Indonesia yang merupakan pecahan PNI pada Juli 1932. Namun beliau ditangkap kembali pada Agustus 1933 dan diasingkan ke Flores. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang, yaitu pada tahun 1942. Sekitar 1943, Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia untuk menarik perhatian rakyat Indonesia terhadap propaganda Jepang. Pada saat itu, Soekarno mulai aktif merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Naskah Proklamasi. Pada Agustus 1945, Soekarno diundang oleh Marsekal Terauchi. Marsekal Terauchi menyatakan, sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah itu, pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadilah peristiwa yang dinamakan peristiwa Rengas Dengklok, di mana para tokoh pemuda peta menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Pada akhirnya, berdasarkan sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, panitia kecil untuk upacara proklamasi resmi dibentuk. Panitia kecil tersebut dipimpin oleh Soekarno dan beranggotakan Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Marami. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi dibaca langsung oleh Insinyur Soekarno di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada 18 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat menjadi presiden oleh PPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar, yang berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto untuk mengambil alih segala tindakan yang dianggap perlu. Setelah pidato pertanggungjawaban Soekarno terhadap peristiwa G30 SPKI ditolak oleh MPRS, pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Insinyur Soekarno wafat pada Minggu 21 Juni 1970 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta, lalu dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.